Selamat datang, di depan saya ada OnePlus 15R, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di ponsel ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu menggeser ke bawah dari sisi kanan atas layar. Seperti ini. Dan ini akan menurunkan menu toggle Anda, dan di suatu tempat di sini Anda akan menemukan toggle perekaman layar. Sekarang ada beberapa halaman, jadi Anda bisa menggeser-geser menu ini. Dan Anda bisa lihat untuk saya. Toggle ini ada di halaman kedua, tapi jika Anda tidak melihatnya di salah satu halaman, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini. Dan dari sini kita akan memilih tombol plus. Dan semua yang ada di bawah sini, tadi area yang lebih gelap ini terlebih adalah toggle yang bisa Anda tambahkan. Sekarang ada dua jenis opsi dari toggle tersebut. Jadi Anda bisa lihat, yang ini warnanya agak abu-abu dan yang ini lebih gelap. Yang warnanya lebih gelap adalah toggle yang bisa Anda tambahkan. Yang terlihat abu-abu adalah toggle yang sudah ditambahkan. Seperti yang Anda lihat, Eye Comfort sudah ditambahkan di sini. Jadi dari sini Anda hanya perlu mengetuk salah satu toggle tersebut, secara otomatis akan ditambahkan di sini, dan ketika Anda klik selesai, toggle itu akan tetap ada di sini. Jadi sekarang Anda sudah bisa melihat toggle perekaman layar. Untuk pertama kali, saya sarankan untuk menahannya, lalu memilih pengaturan lainnya. Ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan, di mana Anda bisa menyesuaikan beberapa opsi. Misalnya, seperti resolusi yang entah kenapa secara konyol diatur ke 720p, seolah-olah ini tahun 2010. Jadi jelas kita akan menggantinya ke kualitas tinggi sekarang. Anda juga punya opsi custom, tapi custom hanya mengikuti batas tertinggi yang ditawarkan oleh kualitas tinggi, jadi tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Ternyata begitu, 1080p 16 megabit itulah batas maksimal yang bisa ditawarkan perangkat ini di tahun 2026, yang benar-benar menyedihkan. Tapi ini adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi itulah yang akan kita pilih, karena jelas kita tidak akan memilih medium atau yang di bawahnya. Meski begitu, pilihlah kualitas tinggi, dan ini akan memberikan resolusi tinggi beserta gambar yang lebih tajam. Bitrate yang lebih tinggi pada dasarnya berarti perangkat akan terlihat sedikit lebih tajam. Sekarang, 16 tergantung pada frame rate, mungkin tidak cukup di sini, jadi itu sesuatu yang perlu diingat sekarang. Jika kita gulir ke bawah, kita juga punya pengaturan frame rate. Kita atur ke dinamis, yang berarti frame rate bisa mencapai 165 frame. Mas Taga, kenapa sekarang? Ini hanya akan direkam pada frame rate tersebut ketika konten bisa ditangkap pada frame rate itu, atau ketika kamu memiliki konten yang memang berjalan pada frame rate tersebut. Jadi sebagai contoh, jika kamu punya game yang berjalan hingga 165 frame, maka rekamannya juga akan pada frame rate itu. Tapi misalnya jika kamu sedang menonton film atau mencoba, misalnya merekam entah video apapun yang sedang kamu putar di layar sekarang, maka ini kemungkinan besar akan direkam pada sekitar 24 frame, karena sebagian besar film dan acara memang di 24 frame. Jadi itu akan dibatasi pada angka tersebut. Nah, secara umum, saya tidak merekomendasikan menggunakan mode dinamis karena sebenarnya tidak menawarkan banyak keuntungan. Dan semakin tinggi frame rate di sini, semakin bitrate akan kesulitan. Jadi itu juga hal lain yang sebenarnya tidak cocok. Jadi kita akan memilih 60 di sini. Dibatasi secara ketat pada apa yang bisa dianggap sebagai frame rate universal, yang dianggap sebagai frame rate universal. Dan frame rate ini bisa digunakan di mana saja. Setiap perangkat mendukungnya, YouTube juga mendukung ini. Apapun di atas itu akan jadi sedikit lebih bermasalah. Namun, untuk benar-benar transparan, jika Anda merekam pada 165 frame dan mengunggahnya ke YouTube, itu tidak masalah. Hanya saja sekitar 105 frame dari itu, yang sebagian besar dari itu akan hilang atau seperti dihapus begitu saja karena YouTube hanya Anda tahu beroperasi maksimal di 60. Jadi apapun di atas itu akan hilang dan dihapus. Jadi itulah mengapa saya merekomendasikan 60 dan akan memberikan Anda gerakan yang cukup mulus dengan 60 frame. Bitrate juga masih bisa mengikuti dengan cukup baik dan menurut saya ini memang pilihan utama. Sementara 30 di sisi lain yang juga Anda punya opsinya, berlawanan dengan apa yang ingin Anda percayai oleh produsen konsol atau yang mungkin mereka ingin Anda percayai beberapa tahun lalu, ini bukanlah pengalaman sinematik. Itulah mengapa mereka meninggalkan ide ini dan sekarang memiliki 120 frame. Dan ya,
Jadi begitulah, saya punya pilihan di sini. Mari kita lihat apakah kita punya sesuatu, kita punya format pemotongan video, kita akan membiarkannya seperti apa adanya, dan tidak banyak lagi yang bisa ditambahkan di sini. Jadi, kita akan menutup diskusi ini karena kedua opsi ini adalah yang paling penting. Nah, kedua hal ini juga penting. Tapi kita temukan tombol pengalihnya, ketuk, pilih saat menggunakan aplikasi, lalu jalankan. Setiap kali Anda mulai merekam, Anda akan mendapatkan dua opsi ini. Jadi Anda bisa memilih jenis audio apa yang akan direkam, dan kita punya sistem, suara, dan mikrofon. Jadi dari sini Anda bisa memilih keduanya atau salah satunya, lalu mulai merekam. Sekarang saya juga ingin menambahkan sedikit informasi tambahan. Jika Anda berencana untuk merekam keduanya, saya sangat menyarankan menggunakan headphone untuk ini, karena biasanya yang akan terjadi saat Anda merekam suara sistem. Suara sistem sebenarnya direkam secara internal, jadi Anda bahkan tidak perlu mendengarnya sendiri, tetapi suara itu tetap akan direkam. Jadi itu akan menjadi rekaman pertama dari sebuah suara, lalu jika suara yang sama keluar melalui speaker, mikrofon akan menangkapnya untuk kedua kalinya. Jadi satu suara akan direkam dua kali, yang akan menciptakan efek gema seperti ini. Dan jelas, Anda tidak menginginkan hal itu terjadi. Saya hanya akan memilih suara sistem saja, lalu klik mulai merekam, yang secara otomatis akan mulai merekam. Jadi apapun yang saya buka sekarang akan direkam. Jadi saya hanya akan menjalani ini saja, hanya melakukan apa saja di sini. Sekarang, saya juga ingin menunjukkan sesuatu lain yang mungkin akan Anda alami. Cek sesuatu dengan cepat. Saya sudah terhubung ke Wi-Fi, bagus, jadi sekarang kita punya aplikasi seperti... Di mana sih ini? Jadi kita punya Netflix di sini, itu salah satunya. Cukup mengejutkan, saya tidak melihat Spotify di sini, padahal biasanya juga sudah terpasang sebelumnya. Coba saya cek sebentar, siapa tahu saya kelewatan. Tidak, saya tidak kelewatan. Oke, jadi saya akan tetap pakai Netflix saja. Sekarang perlu diingat, saya tidak menginstal Netflix sendiri. Aplikasi ini memang sudah ada di perangkat secara default, dan saya bahkan tidak punya akun Netflix. Oke, jadi saya tidak punya koneksi internet. Jadi mari kita lakukan satu hal lagi. Jadi jika kamu punya overlay seperti ini, yang bisa kamu lakukan misalnya, klik saja dan jeda di sini. Jadi saya akan menjedanya. Dan sekarang yang akan saya lakukan adalah masuk ke Wi-Fi dan terhubung ke jaringan. Sekarang saya jeda supaya kamu bisa lihat saat saya mengetikkan kata sandi. Oke, sekarang saya sudah terhubung ke jaringan. Saya bisa klik di sini dan melanjutkannya. Dan mari kita kembali ke Netflix. Mari kita muat ulang. Nah, seperti itu. Sekarang apresiasi diberikan di sini untuk OnePlus. Mereka memang memberikan pop-up ini. Setiap kali kamu membukanya, konten yang dilindungi tidak bisa direkam. Terima kasih. Itu cukup bagus. Setidaknya kamu sadar bahwa perekam layar kamu sekarang benar-benar tidak melihat apa-apa. Tapi saya ingin menyoroti ini karena kamu bisa lihat, saya belum masuk ke Netflix. Saya tidak mengunduh aplikasi ini. Saya tidak pernah menyetujui persyaratan layanan atau penggunaan untuk hal sampah ini karena saya bahkan tidak memiliki akun. Saya tidak pernah melakukannya. Jadi ini akan menjadi penting ketika kita melihat rekaman kita nanti. Jadi mari kita hentikan dan beralih ke aplikasi foto kita di sini, di mana kita dapat menemukan rekaman kita. Biada, kami tidak akan melakukan pendaftaran, pergi sana, sialan. Nah, begitulah. Dan kamu bisa melihat rekaman layar kamu di tab foto, tapi cara yang lebih baik untuk menemukannya adalah dengan masuk ke album. Dan di album, kamu akan menemukan satu atau beberapa album, di mana kamu bisa menemukan rekaman layar, video, dan tangkapan layar kamu. Keduanya akan memilikinya. Saya sendiri lebih suka tangkapan layar. Ini membuatnya sedikit lebih mudah, karena kamu hanya punya tangkapan layar dan rekaman layar saja. Dan rekaman layar jelas memiliki penanda waktu di sebelahnya, jadi ini membuatnya sedikit lebih mudah untuk ditemukan. Selain itu, kamu juga bisa mengkategorikannya untuk hanya melihat video atau foto saja, yang nantinya hanya akan menampilkan layar kamu. Rekaman di sini atau tangkapan layar tergantung apa yang kamu pilih. Jadi sekarang, dengan mengkliknya, rekamannya sudah langsung diputar, jadi kamu bisa melihat semua yang saya lakukan di sini. Dan selain itu, saya rasa kamu bisa melihat semacam titik ini, meskipun saya cukup cepat, titik itu ada di mana-mana. Itu menunjukkan di mana jari saya menekan layar.
Sekarang yang akan kamu lihat sebentar lagi dalam waktu kurang dari 1 menit adalah fitur perlindungan dari Android. Fitur perlindungan ini dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, dan pada umumnya ini adalah bagian yang sangat berguna dari Android sebagai langkah keamanan. Sebagai contoh, bayangkan jika di perangkatmu ada virus yang secara langsung melakukan sesuatu. Virus itu melakukan perekaman layar, yaitu merekam tampilan layar kamu. Dan alih-alih menyimpannya ke galeri, rekaman itu dikirimkan ke seseorang yang seharusnya tidak menerima, dan rekaman itu digunakan saat kamu membuka aplikasi bank dan mengetikkan PIN-mu. Sekarang kamu bisa membayangkan betapa mengancamnya hal itu terhadap keamanan bank kamu. Jadi aplikasi bank memang memblokirnya, dan itu dilakukan demi privasi, keamanan, dan uangmu. Sementara di sini, apa yang akan kamu lihat, ini dilakukan demi privasi dan keamanan perusahaan yang memiliki Netflix. Ini dilakukan agar dia bisa membeli lagi Aston Martin atau Ferrari. Apapun mobil yang dia kendarai. Dan semua ini dilakukan sepenuhnya tanpa izinmu, tanpa kendali darimu, tanpa kamu pernah menyetujui syarat layanan atau mereka bahkan meminta izin. Orang-orang aneh ini pasti pernah ke Pulau Epstein, mengingat mereka tampaknya tidak pernah meminta izin di sini. Mereka hanya melakukan apapun yang mereka mau. Dan karena secara pribadi saya merasa ini benar-benar kacau, di mana perangkatmu dikendalikan oleh perusahaan brengsek yang pada dasarnya memutuskan untuk memuat aplikasi mereka secara otomatis di perangkatmu dan kemudian menentukan bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan aplikasi tersebut di perangkatmu. Saya sangat percaya bahwa selama kamu tidak meminta izin untuk ini dan saya tidak menyetujuinya, kamu bisa pergi ke neraka. Dan karena itulah yang akan saya tunjukkan padamu, omong-omong. Hanya untuk menegaskan lagi, seperti yang belum saya sebutkan, di sini adalah saat Netflix dibuka, dan yang bisa kamu lihat hanyalah layar hitam. Jadi, karena mereka tidak pernah meminta izin saya untuk ini. Kita akan masuk ke sesuatu seperti misalnya browser kita, dan di sini kita bisa menavigasi untuk menyelesaikan pengaturannya. Nah, jadi di sini kita akan menavigasi ke file pstream.mov. Nah, jadi sebenarnya seperti itu langkahnya. Dan ini pada dasarnya adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai salinan Netflix atau setiap platform streaming lainnya. Rahasianya adalah ini sepenuhnya gratis. Jadi saya bisa membuka video apapun di sini. Kita akan memilih menggunakan pengaturan default. Gunakan pengaturan default. Sebenarnya kamu bisa mengunduh pluginnya dan itu mungkin akan memberimu hasil yang lebih baik dalam hal menemukan repositori. Seperti yang kamu lihat, saya sudah mencoba beberapa tanpa benar-benar berhasil. Saya akan melewati ini. Bisakah saya menyingkirkan ini? Ayo dong, nah berhasil. Lihat apakah ini akan diputar. Seharusnya, nah berhasil. Kamu bisa lihat ini sedang diputar. Jadi buffering di sini tidak terlalu bagus. Saya memang menyarankan untuk menambahkan plugin itu karena menurut pengalaman saya plugin tersebut membuat proses memuat dan buffering video seperti ini jadi jauh lebih baik. Tapi ya itu salah satu caranya. Dan ini bukan satu-satunya yang kamu punya, seperti kamu juga punya Pstream, kamu punya apa ya itu? Biar saya cek cepat Ethermom atau Author. Terserah kamu mau pilih yang mana di sini. Nah, itu satu lagi. Pada dasarnya ini sama saja, meskipun yang satu ini agak sedikit berbeda, seperti saat kamu mengkliknya. Jadi mungkin akan mengarahkanmu ke tempat lain, tapi cara kerjanya tetap sama. Alternatif yang bagus, gratis, dan tebak apa? Kamu bisa merekam layar saat menggunakan ini. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan misalnya untuk hal-hal seperti Spotify, karena Spotify juga melakukan hal yang sama, jika kamu ingin merekamnya, kamu seharusnya benar-benar bebas untuk melakukannya. Dan menurut saya sangat bodoh sekali bahwa sebuah aplikasi yang awalnya berasal dari pembajakan, seperti Spotify, sekarang malah bersikap manja dan cengeng. Hanya karena sebuah situs web memutuskan untuk mengambil media mereka dan membuat pada dasarnya sebuah repositori atau arsip musik mereka. Mereka mencoba menuntut situs itu. Aduh, kasihan banget, nangis aja sana, dasar pengecut.
Kamu merasa tidak masalah untuk mengambil data itu, tapi kalau orang lain yang melakukannya, oh, tidak boleh. Jadi, sebagai gantinya yang sangat saya rekomendasikan karena juga bisa digunakan di YouTube untuk menghilangkan iklan yang mengganggu adalah mencari revenge. Setelah kamu menemukannya, dari situ kamu bisa menginstal seperti YouTube, Anda bisa install versi musik atau Spotify. Aplikasi musik ini terkadang kurang stabil dan tidak sempurna, tapi versi YouTube-nya bekerja sangat baik dan sangat saya rekomendasikan. Dan kamu bisa memutar YouTube, misalnya YouTube biasa di latar belakang tanpa harus berlangganan, yang menurut saya luar biasa. Jadi saya sangat menyarankan untuk mencoba aplikasi-aplikasi tersebut. Ini akan menjadi peningkatan besar untuk ketenangan pikiran dan pengalaman media kamu tanpa perlu membayar apapun. Jadi kamu bisa menyingkirkan semua hal yang tidak kamu inginkan itu. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan saya benar-benar berharap video ini membantu kamu.